Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pertemuan web service ya. Kali ini kita akan membahas tentang REST dan HTTP ya. Kenapa REST dan HTTP? Karena erat kaitannya ya nanti antara REST dengan HTTP. Karena di dalam web service menggunakan file REST ini pasti nanti kita akan menggunakan HTTP ya. Nah, kita bahas dulu mengenai penjelasan apa itu REST API ya. Dimulai dari kepanjangannya, Representational State Transfer ya. Merupakan suatu gaya arsitektur perangkat lunak untuk pendistribusian sistem hipermedia seperti World Wide Web ya, yang di dalamnya berisi aturan-aturan untuk membuat web service. Nah, jadi REST API ini adalah gaya saja ya, sama seperti kemarin kita ulas mengenai SOAP ya. Nah, itu adalah gaya arsitektural. Jadi hanya gaya saja bagaimana untuk membuat web service dengan aturan-aturan tertentu. Baik, seperti itu ya. Nah, kita lihat ilustrasi gambar seperti ini ya. Jadi REST API ya, itu ada di tengah. Nah, REST API ini adalah tadi gaya arsitektur di mana di dalamnya kita membuat web service ya dengan aturan-aturan tertentu. Dan REST API inilah nanti yang akan menghubungkan berbagai perangkat, berbagai device ya, berbagai aplikasi. Nah, atau untuk ilustrasi lain seperti ini ya. Jika saudara punya aplikasi ya yang berbasis atau menggunakan browser untuk mengaksesnya ya, dia akan melakukan request melalui internet, kemudian nah di sini ada API ya. Jadi penjelasan API sudah kita ulas ya mengenai pengertian dasar dan segala macamnya, sehingga kita bisa asumsikan untuk sekarang kondisi ketika kita berbicara API itu udah pasti web service ya atau web API. Atau dalam hal ini biasanya REST API. Nah, karena sekarang yang lagi banyak trennya adalah REST API ya. Jadi ketika orang bilang API itu pasti arahannya ke sana ya. Berbeda dengan menggunakan SOAP itu agak jauh ya istilahnya. Nah, API inilah yang akan kita buat ya, atau REST API ini, sehingga nanti aplikasi yang dibuat oleh orang lain ya, itu akan berbeda dengan aplikasi yang kita buat. Dalam artian di sini ada web server, database punya orang lain, gitu ya. Nah, kita itu terserah mau seperti apa membuatnya, seperti apa caranya. Yang jelas yang kita akses adalah ke API-nya. Nah, apa pertukarannya formatnya? Seperti biasa, yang diakses sebenarnya adalah format JSON-nya itu. Sehingga mau gaya bahasa apapun itu bisa membacanya, ya. Nah, kita bisa lihat di sini kayak contohnya pada Traveloka. Nah, apakah pertanyaannya di sini ya? Apakah Traveloka itu langsung connect ke database? Ya, masing-masing misalkan di sini kalau ada penerbangan, ada Garuda, AirAsia ya, atau di kereta apinya ada itu. Atau yang terakhir ini adalah apa? Hotel kalau nggak salah ya, Ritz-Carlton. Dan fitur lain ya, sekarang makin banyak di Traveloka ini seperti experience ya, arena bermain dan segala macam. Walaupun di era pandemi ini ya kayaknya sudah mulai menurun nih untuk penghasilan dari Traveloka. Nah, kita lihat di sini yang bisa kita pelajari, kenapa si Traveloka itu mampu berkoneksi dengan banyak channel, dengan banyak perusahaan gitu. Nah, tentunya setiap perusahaan itu mempunyai API ya, web API. Jadi si kondisinya seperti ini. Traveloka itu akan terkoneksi dengan web API-nya Garuda. Jadi tidak langsung connect ke database ya konsepnya. Jadi database ini punya Garuda,
dia akan keep ya database tersebut. Nah, dia akan buat web API ya, di mana kita sajikan atau Garuda sajikan fitur apa saja yang dapat diakses oleh orang lain, gitu ya. Begitu juga AirAsia. Di sini web API yang diakses, web API akan mengakses ke database-nya, ya, ke sistem AirAsia-nya. Si AirAsia dia punya web API, apa aja yang dibukanya? Oh, mengenai apa availabilitas ya, penerbangan yang masih ada, ya kursi segala macam ya, tiketing segala macam itu yang di-open. Yang lain apa, dia, privilege-nya diatur sendiri ya, mengenai keuangannya, tentunya dengan, privasi dari AirAsia sendiri itu tidak akan di-open gitu ya. Begitu juga di kereta api, di hotel ya, di experience, di ada apa lagi, banyaklah fiturnya. Ataupun contoh lain bisa kayak, apa, marketplace ya. Marketplace itu pasti sudah terkoneksi dengan ekspedisinya ya, dengan, apalagi, toko-tokonya ya, toko mulai dari luar juga bisa. Jadi pengecekan ekspedisi bisa ya, tracking payment-nya ya, nanti ada istilah payment gateway kita ulas juga ya. Nah, di banking juga sama. Kenapa kita bisa transfer ke luar bank? Ya, tentunya masing-masing bank itu sudah punya API. Ya, kita tidak akan bisa seperti masa lalu ya, kita akses langsung ke database-nya, itu berbahaya sekali. Ya, walaupun di dalam database kita bisa atur privilege-nya. Nah, ini kan bisa hanya baca saja, ini bisa hanya mengakses tabel tertentu, itu bisa sebenarnya. Tapi akan lebih, fleksibel ya, dan mudah untuk dikembangkan ketika kita kembali ke konsep web service. Jadi adanya, bahasa independen untuk menjembatani antara aplikasi mesin to mesin gitu ya. Nah, di sini ada payment gateway. Di sini, kalau tren ini ya sebenarnya sudah, beberapa tahun ke belakang sudah agak lama ya. Tapi sampai saat ini masih banyak aplikasi-aplikasi yang memang ketika pembayaran itu ke bank tertentu, itu masih mekanisme host to host. Artinya Unsur misalkan ya, dia akan terkoneksi dengan bank apa, BTN ya, BTN. Nah, itu hanya bank itu saja sehingga konsepnya hanya web API satu web API, sehingga itu hanya menggunakan bank tertentu, ya. Nah, masih mending ya kalau itu host to host, itu antara pembayaran dengan, pelunasan, artinya mahasiswa bayar dengan dilunasi, itu terjadi secara otomatis karena mesin to mesin udah menggunakan web service. Tapi masih banyak aplikasi yang sekarang itu transfer manual. Nah, transfer manual kemudian dilakukan apa, validitasnya kalau kayak dulu kan ada transfer manual sejumlah 1 juta misalkan. Nah, ID si transaksi tersebut misalkan ID ke-15, berarti yang harus ditransfer adalah 1.015.000. Nah, walaupun itu memang, semi ya, masih semi otomatis lah, masih jauh kalau ke otomatis. Karena itu ketika di rekening koran ya, dia akan download, tarik data. Nah, tadi 1.015.000 itu akan dicocokkan dengan transaksi yang mana. Nah, jadi karena kalau saya misalkan bertransaksi ke 15, berarti jumlah pembayaran itu 1.015.000. Orang lain ada lagi yang bertransaksi ke 16, berarti 1.016.000 gitu. Nah, ada kos kelebihan yang dibuat secara unik sehingga nanti memudahkan untuk pengaturan atau pengecekan. Nah, tapi sekarang sudah lebih dimudahkan ya, adanya payment gateway. Jadi ada gateway di tengah, nah berisi apa? Kayak Travelokanya ya, berisi channel-channel bank, pembayaran, payment segala macam. Nah, jadi kita tinggal akses ke payment gateway, kita punya akses banyak. Mau via channel apa? Bank tertentu, kartu kredit, apa, Indomaret segala macam ya. Nah, saudara kemarin sudah, coba ya, ada beberapa kelompok yang menggunakan payment gateway istilahnya. Itu banyak ya, apa, contoh di sini payment gateway ada 6 ya, katanya Midtrans, Fastpay, Paymu, Ispay, ya.
dan sebagainya. Nah, ini apa saja layanan yang bisa dia, berikan ya, ada setup katanya ya, biaya per bulannya berapa gitu, ada yang gratis, ada yang bayar, kemudian channel apa saja yang tersedia, itu banyak ya. Semacam Traveloka-nya lah kayak tadi ya, dia mengumpulkan, web API kemudian mengemasnya ke dalam sebuah gateway ya. Nah, gateway itu dia pasarkan lagi sehingga orang lain dengan mudahnya menggunakan layanan tersebut. Nah, tadi ya, marketplace tentunya di Shopee di sini. Kenapa dia bisa, akses pulsa, kirim, paket data, uang elektronik ya, bisa bayar BPJS, Telkom, PDAM, karena dia menggunakan API ya, web API tertentu, gitu. Nah, ada di sini ilustrasi REST API yang umum ya, sering banyak dilihat ya. Connectivity is an amazing thing. By now, we're all used to the instant connectivity that puts the world at our fingertips. From desktops or devices, we can purchase, post, pin, and pick anything, anywhere. We are connected to the world and each other like never before. But how does it happen? How does data get from here to there? How do different devices and applications connect with each other to allow us to place an order, make a reservation, or book a flight with just a few taps or clicks? The unsung hero of our connected world is the Application Programming Interface, or API. It's the engine under the hood and is behind the scenes that we take for granted, but it's what makes possible all the interactivity we've come to expect and rely upon. But exactly what is an API? It's a question everyone asks. Okay, not really, but we're glad you did. The textbook definition goes something like this. In computer programming, an application programming interface, API, is a set of routines, protocols, and tools for building software applications. An API expresses a software component in terms of its operations, inputs, outputs, and underlying types. Okay, to speak plainly, an API is the messenger that takes requests and tells a system what you want to do, and then returns the response back to you. To give you a familiar example, think of an API as a waiter in a restaurant. Imagine you're sitting at the table with a menu of choices to order from, and the kitchen is the part of the system which will prepare your order. What's missing is the critical link to communicate your order to the kitchen and deliver your food back to your table. That's where the waiter, or API, comes in. Ahem. The waiter is the messenger that takes your request or order and tells the system, in this case the kitchen, what to do, and then delivers the response back to you, in this case, food. Now that we've whetted your appetite, let's apply this to a real API example. You're probably familiar with the process of searching for airline flights online. Just like at a restaurant, you have a menu of options to choose from. A drop-down menu in this case. You choose a departure city and date, a return city and date, cabin class, and other variables. In order to book your flight, you interact with the airline's website to access the airline's database to see if any seats are available on those dates and what the cost might be based on certain variables. But what if you're not using the airline's website, which has direct access to the information? What if you are using an online travel service that aggregates information from many different airlines? The travel service interacts with the airline's API. The API is the interface that, like your helpful waiter, can be asked by that online travel service to get information from the airline system over the internet to book seats, choose meal preferences, or baggage options. It also then takes the airline's response to your request and delivers it right back to the online travel service, which then shows it to you. So now you can see that it's APIs that make it possible for us all to use travel sites. The same goes for all interactions between applications, data, and devices. They all have APIs that allow computers to operate them, and that's what ultimately creates connectivity. So whenever you think of an API, just think of it as your waiter running back and forth between applications, databases, and devices to deliver data and create the connectivity that puts the world at our fingertips. And whenever you think of creating an API, think MuleSoft. Nah, kita bisa evaluasi ya, yang ada di sini ya, Waiters itu adalah yang dimaksud adalah API ya, penjembatan atau yang menghubungkan. Jadi Waiters dia akan menghubungkan antara si customer ya, kita yang datang ke restoran, dia akan menghubungkan ke, dapurnya ya. Itu kita bisa analisa bahwa dia adalah sebagai API-nya. Lalu
Menu ini berisi aturan-aturan ya. Itu adalah REST API. Kenapa REST API? Karena tadi REST API adalah aturan-aturan. Nah, maka menu kita mau pesan sesuai menu ya. Kita misalkan di Pizza Hut ya. Pizza Hut ada menunya, ada topping tertentu ya, ada minumannya. Apakah kita bisa memesan apa ya, cendol misalkan ya? Tentu tidak bisa. Walaupun saya yakin di Pizza Hut si kokinya bisa bikin cendol gitu. Nah, karena apa? Si aturan-aturan REST API tadi yang saya bilang ya, kalau kita mau open hanya fitur untuk misalkan layanan ya, apakah kita bisa akses keuangannya? Tidak bisa, karena aturan-aturannya ya yang dibuat oleh si restoran tersebut adalah menu ini, ya, menu ini saja, seperti itu. Jadi kita yang menggunakan REST API Pizza Hut tadi ya, harus menyesuaikan aturan ini, gitu. Kemudian ada request dan respon ya, kita bisa lihat tadi si waiters bolak-balik ya, dia dari mulai si customer pesan menu ini, request ke servernya di dapurnya, kita masak apa nih, ya back end, kemudian setelah masak, kasihkan lagi responnya seperti apa, ya. Dari ilustrasi tadi ya, nah barusan saya ulas juga, API itu adalah penghubungnya, ya. Jadi waiters tadi adalah penghubung antara klien dengan server. Kemudian REST API adalah aturannya ya, menu tadi. Menu, aturannya seperti ini, endpoint-nya seperti apa, ya nanti kita ulas lagi. Kemudian ada lagi, request and respond. Jadi konektivitas antara permintaan dan penerimaan ya, pengiriman datanya. Kemudian ada lagi pertukaran data ya, yang dikirim ataupun diterima berupa data JSON ya. Kalau di shop kemarin kita ulas ada yang menggunakan XML ya, walaupun bisa manipulasi isinya berupa JSON. Bisa-bisa aja. REST API, nah, dalam kita simpulkan ya, REST representational state transfer atau gaya perancangan atau architectural style ya. Kemudian bersifat stateless, tidak bernegara ya, jadi tidak mempunyai state ya, state tertentu. Itu adalah buatan si Roy Fielding ya, dalam disertasi PhD-nya. Nah, jadi bagus ya, ini sangat bermanfaat, berjasa juga ya untuk khalayak umat ini karena dia sudah menciptakan, meng-create model atau gaya arsitektural REST API ya, mempermudah pekerjaan orang lain. Kemudian protokolnya, ya, kebanyakannya hampir selalu menggunakan HTTP. Kemudian memungkinkan interaksi antar mesin. Ya. Nah, poinnya tadi kan otomatisasi ya. Otomatisasi artinya kalau kita mengakses suatu web itu adalah manusia dengan mesin. Nah, kalau berbicara tadi otomatis berarti antara mesin dengan mesin yang bicaranya ya. Sehingga kita nggak usah kalau tadi bayar ya transfer, kita konfirmasi bahwa kita sudah transfer, bukti transfernya mana itu tidak bisa dilakukan. Karena yang berbicara cuap-cuapnya adalah mesin to mesin ya. Dan itu terjadi secara otomatis sehingga kita seolah-olah menerima data secara otomatis ya. Terbaca otomatis. Nah, sekarang HTTP ya kita ulas. Jadi kaitannya dengan REST, kita flashback sedikit, Hypertext Transfer Protocol. Berarti HTTP ini adalah protokol ya yang kita gunakan untuk mengakses suatu resource ya. Contoh di sini ada scholar google.co.id. Jadi URL di sini ya, Uniform Resource Locator berisi lokasi ya, resource yang kita akses. Ya, alamat dari sebuah resource yang dapat diakses di internet. Contohnya facebook.com/indeks.php. Walaupun kita akses facebook.com, tapi sebenarnya ya, yang kita akses resource-nya adalah index.php. Ya. Itu bisa dimanipulasi dengan htaccess atau mode rewrite ya. Kita rubah misalkan nggak mau ke index.php, kita larikan ke home.php bisa. Ya, ucoding/index.php. Santren, wp content, nah ini selalu berakhiran resource sebenarnya. Ya, ya kenapa disebutkan resource? Ya, locator adalah lokasi resource-nya.
Jadi kita akses resource image di sini logo ya, itu ada lokasinya di mana, ya. URL-nya ini yang dimaksud, ya. Nah, yang terjadi di belakang sebenarnya adalah apa? Kita mengakses tadi ya, sebuah google.co.id.com atau misalnya. Kita melakukan proses get data, ya. Get data permintaan ke server, dari server dia akan memberikan respon ya berupa HTML hasil yang sudah di build atau di generate ya menjadi tampilan yang muncul di kita adalah HTML ya. Nah, ada juga yang kita melakukan request dengan data. Contohnya di dalam form ya. Di dalam form kita ada data kan kategori pilih pertanyaannya ketik apa, jenisnya apa, jenjangnya apa misalnya. Ya. Ketika tombol simpan itu melakukan request tadi ya. Request ke dalam server, kemudian si server akan mengolahnya dan mengembalikan respon yang terjadi. Nah, cuman di sini tentunya bukan metode get yang dilakukan ya. Di sini adalah merupakan metode post. Kenapa post? Karena di dalamnya kita mengirimkan data juga. Kalau get tadi ingin mengambil data saja ya. Mengirimkan request beserta data di dalam form. Jadi form tadi ada kategori, pertanyaan, dan seterusnya ya. Itu data tersebut akan dikirimkan. Nah, di server dia akan mengolah ya. Data ini diapakan? Disimpan ke database kah? Ya. Kalau simpan ke database, gimana hasilnya? Responnya berhasilkah atau gagalkah ya? Kita berikan respon ke si user ya. Selamat, data Anda sudah tersimpan. Misalkan. Ini background prosesnya seperti ini. Ya, ada metode-metode yang biasa kita gunakan di dalam HTTP ya. Nah, studi kasus lagi misalkan ada aplikasi web yang biasa ini kita berbicara dengan REST API ya. Kita kembali flashback ke web biasa HTTP. Kita bisa lihat di sini jangan dulu lihat metodenya ya. Metodenya di sini kita lihat dulu localhost santren siswa. Nah, ini contoh pada misalkan bahasa pemrograman menggunakan framework CI ya. Kode igniter ya. Siswa dalam artian di sini melakukan get ya. Berdasarkan root ini siswa berarti melakukan metode get mengambil seluruh data siswa gitu. Atau ada lagi localhost santren siswa 21. Nah, ini biasanya yang dilakukan adalah mengambil data siswa dengan ID 21. Dia juga masih get ya. Kemudian ada lagi localhost pesantren siswa tambah. Nah, di sini tambah berarti dia akan melakukan penambahan data. Nah, karena penambahan data berarti ada data yang harus dikirimkan, ya. Sehingga di sini menggunakan metode post, ya. Kemudian ada lagi localhost pesantren siswa hapus. Nah, ya. Function hapus di sini berarti fungsi untuk menghapus dengan ID 5 biasanya, ya. Kalau PHP ya natif ya biasanya kalau dulu biasanya di sini tanda tanya sama ID sama dengan 5 gitu ya. Kalau di framework kita udah dimanipulasi sehingga menjadi user friendly ya. Jadi hapus slash lebih mudah untuk endpoint-nya menulis URL endpoint-nya ya. Kemudian ada lagi siswa ubah. Karena ubah itu tidak ada data yang perlu di-update ya. Sehingga data yang dikirim kembali. Maka menggunakan post. Ya, antara get dan post seharusnya ini sudah saudara tidak bingung lagi ya karena mata kuliah sebelumnya web programming sudah. Baik, ini untuk aplikasi biasa ya. Lalu nah, gimana kalau di REST API? Kita ke REST API lagi ya. Itu contoh yang tadi sudah selesai web biasa ya. REST API, nah di sini dia dari klien ya mengirimkan request ke server. Nah, server dia akan merubah ya, mengirimkan request tadi ke REST API-nya. Nah, kenapa seperti ini? Ya, tadi karena tujuannya data yang akan dikirimkan itu berupa format lain, ya. Format JSON, ya. Karena stateless tadi, ya. Biar apa?
bahasa independen tersebut mudah untuk dimanipulasi lagi oleh klien atau pengguna lain, ya. Mengirimkan request dan merubah data menjadi JSON. Nah, jadi REST API ini, ya, atau biasa disebut REST server, ya, ada yang menyatakan. Dia menerima respon, ya, ke server berupa JSON, JSON merubah menjadi HTML, gitu, ya. Nah, sebenarnya di sini tadi adalah REST client, ya, REST client. Nah, di sini REST client di sini kita bisa berupa misalkan web base, ya. Aplikasi yang kita buat terserah bebas, ya, bahasa pemrogramannya gimana, framework-nya gimana. Yang jelas di sini berupa REST client, dia akan mengakses REST server berupa JSON datanya, ya. Mau di mobile-nya sama, ya. Mau juga di smart home bisa, ya. Sekarang sudah mulai IoT, ya, Internet of Things segala macam. Ini yang dihubungi adalah apa? REST servernya. Nah, REST server ini tadi manipulasi, ya. Web API tadi terserah. Yang penting keluarannya ini format JSON, hanya teks saja isinya. Silahkan mau diapakan bebas. Kemudian mau berupa cloud juga, ya, banyak. Nah, di sini kuncinya menerima respon berupa JSON beserta kode status di sini maksudnya apa? Nah, ada 200 sukses, 404 not found, server error. Ini banyak, ya. Secara lengkap bisa diakses di http://status.com. Pertanyaannya di sini kenapa butuh kode status? Nah, ya, jawabannya adalah ini dilakukan kode agar mesin to mesin paham, ya, maksudnya apa. Jadi kalau manusia mah, ya, manusia dengan mesin, oh kita bisa cari, ya, oh ini error tuh karena filenya nggak ada, not found, ya. Tapi ketika mesin to mesin tidak akan tahu itu, makanya ada kodenya, ya. Nah, kode inilah yang nanti kita akan berkomunikasi atau kita membuat REST kliennya, ya. Dia akan menerjemahkan kalau 000 itu sukses misalkan, ya. Atau 200 itu sukses gitu. 000 berhasil dikirim. Nah, aturan-aturan tadi misalkan kita akan menggunakan bank tertentu. Si bank pasti udah punya kode statusnya. Kalau 200 ini adalah sukses, 404 not found. Jadi kalau kita mau memberikan respon ke mereka, berikan sesuai kode statusnya apa. Agar mesin mereka juga paham, ya, apa maksud dari kode status yang kita kirimkan. Begitu. Nah, studi kasus tadi, ya, sebenarnya itu bisa kita bikin REST servernya, ya, dengan metode get dan post. Cuman di sini yang menjadi permasalahan adalah tidak RESTful, ya. Jadi kalau menggunakan metode get seperti ini bisa saja, ya, bisa dilakukan. Kita bisa menggunakan REST server, kita bisa menggunakan web service, kita bisa membuat web API. Tapi ini salah, ya. Karena apa? Tidak RESTful. Nah, lalu bagaimana? Di sini HTTP method atau verbs di sini, ya. Ada get, post. Selain itu ada juga put and delete. Nah, cuman di sini put and delete tidak bisa menggunakan browser. Nah, ya, secara lengkap bisa dilihat di sini, ya, Wiki Protocol Transfer Hypertext. Jadi protokol HTTP ini kalau biasa di web biasa kita menggunakan get and post. Nah, untuk REST API, ya, ada dua metode lagi yaitu put dan delete, ya. Seperti kasus tadi, ya. Localhost, Suntrain, siswa itu bisa masih menggunakan get karena kita mengambil data, ya. Begitu juga dengan ID tertentu, ya. Begitu juga dengan penambahan data. Nah, cuman di sini kita bisa lihat, ya, cukup sampai siswanya saja. Karena apa? Kita bermain di metodenya di sini, ya. Kalau tadi kan web biasa kita perlu function, ya, di sini tambah misalkan. Kita ke fungsi tambah, ya. Tapi kalau di REST server, ya, REST API, kita bermain di metodenya saja. Karena di metode post pasti dia akan mirim data, ya. Di sini juga sama.
ketika metodenya delete, nah itu ya, berarti di sini cukup sampai delete ID tertentu ya, tidak menggunakan function delete lagi. Nah, ini adalah disebut endpoint-nya. Jadi, poin akhirnya seperti apa? Kita mainnya di method. Nah, kalau mainnya masih di function kayak tadi masih dua metode get and post, itu tidak salah ya, tapi tidak RESTful gitu ya. Put ini udah pasti untuk mengupdate ya. Stateless. Nah, tadi ya, setiap request HTTP dilakukan secara terisolasi. Maksudnya gimana? Server tidak menyimpan state apapun mengenai sesi dari sisi klien. Ya, berbeda dengan aplikasi biasa yang mengetahui siapa yang sedang login karena ada sesi. Nah, jadi di RESTful ini tidak tahu ya, tidak bisa menyimpan sesi. Jadi tidak akan tahu siapa yang sedang login. Nah, mekanismenya gimana? Setiap request dari klien harus berisi semua informasi yang dibutuhkan server. Ya, di sini termasuk autentikasinya. Jadi setiap tadi ya, put itu berisi autentikasi juga. Siapa yang berhak, apakah berhak nggak mengakses metode tersebut, resource tersebut gitu ya. Stateless ini adalah salah satu syarat untuk membuat RESTful API ya. Nah, RESTful API jadi menggunakan HTTP metode yang benar tadi ya, karena disebut RESTful berarti benar menggunakan 4 metode tadi. Ya, jadi bukan tidak bisa kita menggunakan dua metode dengan tadi ya gaya web biasa. Itu bisa aja kita convert ke dalam JSON, masih bisa ya kita membuat web service, tapi tidak RESTful. Jadi kalau RESTful ini aturannya seperti ini. URI ya atau endpoint-nya menggunakan kata benda, bukan kata kerja ya. Kalau tadi kata kerja tambah ya. Kalau ini ke bendanya langsung ya, kata benda endpoint-nya apa. Contoh siswa slash tambah, harusnya siswa ya slash, tinggal mainkan request metodenya aja. Jadi tadi kalau kita mau mengupdate kita cukup put, kita mendelete cukup delete ya, dimain di metodenya aja. Stateless ya tadi ya. Jadi perbedaan REST dengan RESTful ya, RESTful itu menggunakan REST secara benar. Jadi bukan berarti tidak bisa ya kita secara bikin REST dengan dua metode. Bisa ya dengan manipulasi tertentu, tapi belum RESTful. Gitu ya. Baik, kajian untuk mata kuliah web service ya dengan style RESTful API sementara sampai di sini ya, kita ulas nanti dengan tugas ya dan contoh-contoh teknis bagaimana pembuatannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.